Kejadian 2 ayat 23 sampai 25. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Perkawinan dilembagakan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta lonceng notifikasi agar semakin semangat membagikan video-video terbaru. Pernikahan merupakan hal yang terhormat, tetapi pernikahan Adam dengan istrinya ini pastilah pernikahan paling terhormat yang pernah terjadi, sebab Allah sendirilah yang langsung menangani sejak awal. Pernikahan kata orang diciptakan di sorga. Kita yakin bahwa memang begitu adanya, sebab laki-laki, perempuan, dan persatuan itu semuanya merupakan pekerjaan Allah sendiri. Melalui kuasanya ia menjadikan mereka berdua, dan sekarang melalui ketetapannya menjadikan mereka satu. Inilah pernikahan yang diciptakan dalam keadaan tanpa dosa sama sekali, dan belum pernah ada pernikahan yang seperti itu. Mengingat bahwa Allah sebagai bapa perempuan itu membawanya kepada laki-laki itu untuk menjadi bagian dari dirinya dan penolong yang sepadan baginya. Pada waktu membentuk perempuan itu, ia tidak membiarkannya berbuat sekehendak hati. Tidak, perempuan itu adalah anaknya, dan ia tidak boleh menikah tanpa seizinnya. Besar kemungkinan orang akan merasa tentram apabila mereka melalui iman, doa, dan sikap bergantung dengan rendah hati pada pemeliharannya, serta menunjukkan perilaku yang berasal dari Allah. Istri yang diciptakan Allah melalui anugerah khusus dan dididik Allah melalui pemeliharaannya, besar kemungkinan terbukti bisa menjadi penolong yang sepadan bagi seorang laki-laki. Dari Allah sendirilah sebagai bapaknya, Adam menerima perempuan itu. Inilah dia, tulang dari tulangku. Sekarang aku memperoleh apa yang kuinginkan, yang tidak mampu diberikan semua makhluk lain kepadaku, yaitu seorang penolong yang sepadan. Pemberian Allah kepada kita patut diterima dengan ucapan syukur yang penuh kerendahan hati atas hikmatnya dalam menyesuaikan pemberian itu dengan diri kita, dan atas perkenannya dalam melimpahkannya kepada kita. Boleh jadi hal itu diungkapkan kepada Adam melalui penglihatan ketika ia masih terlelap, bahwa makhluk cantik yang sekarang diberikan kepadanya ini merupakan bagian dari dirinya sendiri dan akan menjadi teman serta istri kovenannya. Oleh karena itu, beberapa orang berdebat untuk membuktikan bahwa orang-orang kudus yang dipermuliakan di Taman Firdaus Surgawi akan saling mengenali. Selanjutnya, sebagai tanda bahwa ia senang menerima perempuan itu, Adam memberinya nama yang tidak khusus ditujukan kepadanya, tetapi nama umum untuk kaumnya. Ia akan dinamai perempuan. Ia seorang manusia perempuan yang berbeda dengan laki-laki dalam jenis kelaminnya saja, bukan dalam kodrat. Terbuat dari laki-laki dan memang dipersatukan dengan laki-laki. Lembaga ketetapan perkawinan dan pengukuhan hukum mengenai hal itu, hari Sabat dan perkawinan merupakan dua ketetapan yang diadakan dalam keadaan yang tanpa dosa. Hari Sabat demi kelangsungan gereja, sedangkan perkawinan bagi kelangsungan umat manusia. Sepertinya dalam Matius, Allah sendirilah yang di sini berkata, seorang laki-laki harus meninggalkan sanak keluarganya untuk bersatu dengan istrinya. Namun tidak jelas apakah ia berbicara melalui Musa, penulis kitab ini, atau melalui Adam yang mengucapkannya. Sepertinya ini adalah kata-kata Adam dalam nama Allah untuk menetapkan hukum ini kepada semua anak cucunya.
Lihatlah di sini betapa besarnya kebajikan sebuah ketetapan ilahi. Ikatan di dalamnya bahkan lebih kuat daripada ikatan alami. Kepada siapakah kita dapat lebih terikat dibanding para ayah yang menurunkan kita dan para ibu yang melahirkan kita? Bagaimanapun juga seorang anak laki-laki harus meninggalkan mereka untuk bersatu dengan istrinya, dan seorang anak perempuan merupakan mereka untuk bersatu dengan suaminya. Mazmur 45 ayat 11 dan 12. Lihatlah betapa pentingnya bagi anak-anak untuk membawa persetujuan orang tua mereka ke dalam hidup perkawinan mereka. Betapa tidak adil dan tidak patuhnya orang-orang yang menikah tanpa persetujuan ini terhadap orang tua mereka. Dengan demikian mereka telah merampas hak dan kepentingan dari orang tua, serta menjauhkan diri dengan cara yang curang dan tidak wajar. Lihatlah betapa perlunya untuk bersikap bijaksana dan berdoa dalam menemukan pilihan untuk menjalin hubungan ini yang begitu dekat dan berlangsung lama. Hal itu perlu dilakukan dengan baik karena berlaku seumur hidup. Lihatlah betapa kuatnya hubungan pernikahan yang tidak boleh dipisahkan atau diperlemah dengan memiliki banyak istri. Matius 2 ayat 15. Atau diputus dan dihentikan melalui perceraian dengan alasan apapun selain perzinahan atau ditinggalkan dengan sengaja. Lihatlah betapa mesranya kasih sayang yang harus ada di antara suami dan istri. Seperti kepada tubuh kita sendiri, kedua orang ini menjadi satu daging, jadi biarlah keduanya menjadi sejiwa. Bukti tentang keadaan yang suci dan tanpa dosa ketika orang tua kita pertama, yaitu Adam, diciptakan, mereka sama-sama telanjang. Mereka tidak membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dari hawa dingin atau panas, sebab kedua hal ini tidak dapat menyakiti mereka. Mereka juga tidak membutuhkan pakaian sebagai hiasan. Salomo dalam kemegahannya pun tidak dihiasi seperti salah satu dari mereka. Mereka bahkan tidak membutuhkannya sebagai kepantasan. Mereka telanjang kata Alkitab dan tidak mempunyai alasan untuk merasa malu. Mereka tidak tahu apa arti malu, demikianlah yang dikatakan dalam terjemahan kitab bahasa Aramaik. Dewasa ini, pipi yang memerah pun merupakan warna kebicikan, tetapi ini bukan lalu berarti keadaan tanpa dosa. Orang-orang yang tidak merasa bersalah besar kemungkinan juga tidak menampakkan rasa malu di wajah, meskipun mereka tidak mengenakan pakaian selembar pun. Terima kasih sudah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.